Making disciples, transforming lives. Kita akan belajar tentang Naomi, bagaimana cerita hidup dari seseorang yang kehilangan hampir segalanya diperbaharui oleh Tuhan. Saudara, kalau saudara belum atau nggak datang dari ibadah 1 sampai ke 4, saudara bisa cicil tuh. Saudara harus dengar karena semua firman Tuhan akan memberikan kita pengharapan, bahkan ketika Anda merasa ada di ujung tanduk. Anda butuh pengharapan yang baru. Pengharapan itu yang membuat kita bisa terus maju. Ya, Rut pasal yang pertama ayat yang pertama sampai ayat kita baca ayat per ayat hari ini. Karena ini adalah cerita yang menarik, memang judul kitabnya namanya Rut. Tapi Rut itu gak akan ada kalau gak ada Naomi, saudara. Rut pasal yang pertama, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem Yehuda beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Saudara, ayat yang pertama ini menjelaskan latar belakang cerita ini. Ini terjadi pada zaman para hakim. Saudara, di dalam Alkitab sebelum kitab Rut ada kitab yang namanya Hakim-Hakim, berisi hakim-hakim yang diangkat Tuhan. Hakim-hakim itu bukan raja, tapi orang yang menghakimi atau membantu orang Israel, memimpin orang Israel untuk mereka itu kembali kepada Tuhan. Dan pada zaman hakim-hakim, firman Tuhan menulis orang itu berbuat benar menurut pandangannya sendiri. Jadi gak ada arahan yang jelas, gak ada pimpinan yang jelas. Semua orang berpikir apa yang benar, gak ada tuntunan dari seorang nabi dan sebagainya. Adanya hakim yang Tuhan angkat untuk menolong orang Israel karena sejak ditinggal oleh Yosua, orang Israel itu sudah masuk tanah Kanaan, tapi karena kenyamanannya dan mereka bergaul dengan orang-orang yang Tuhan bilang jangan bergaul sama mereka, mereka akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan di Ulangan dikatakan setiap kali mereka meninggalkan Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi untuk mengingatkan mereka bahwa mereka gak bisa hidup di luar Tuhan. Tuhan mau kita bergantung sama Tuhan. Tuhan berjanji kalau kamu hidup benar, kamu mendengarkan suaraku, kamu hidup sesuai dengan dan hidup dalam ketaatan, engkau akan hidup di dalam berkat-berkat Tuhan. Tapi kalau engkau meninggalkan Tuhan, ada hal-hal yang kita bisa kehilangan supaya kita ingat bahwa hidup kita itu bergantung kepada Tuhan. Dan itu adalah latar belakang kondisi di mana cerita ini terjadi. Ya, hakim-hakim itu ada Gideon, ada Simpson, ada Deborah dan sebagainya. Dan ketika ditulis di sini, Rut pasal yang pertama tadi, mereka pergi ke Moab karena di Israel atau di Betlehem Yehuda, Betlehem itu artinya adalah rumah roti, tapi rumah rotinya itu ternyata nggak ada roti, lagi kelaparan. Kenapa? Karena orang Israel meninggalkan Tuhan. Karena orang Israel meninggalkan Tuhan dan di situ ada kelaparan, ada sebuah keluarga, ada papa, mama, dan kedua anaknya ini mencari kehidupan yang lebih baik. Tapi mereka nggak tanya Tuhan. Kalau saudara baca di kitab Kejadian ada satu kali Ishak itu tinggal di sebuah tempat yang mengalami kelaparan. Tapi ketika dia tanya sama Tuhan, Tuhan bilang jangan pergi, kamu stay. Nah kali ini ada orang lain yang namanya nanti di ayat kedua disebut itu. Dia pergi ke Moab dari Betlehem Yehuda karena kelaparan, ingin mencari penghidupan yang lebih baik. Tapi dia gak pernah tanya Tuhan, dia cuma berpikir dengan logika manusia, kalau di sini kelaparan ya logikanya cari tempat yang ada roti. Kalau aku mau keluargaku itu punya penghidupan yang lebih baik, ya aku akan pergi ke tempat yang lebih baik. Itu logika manusia di mana-mana demikian. Dan sebenarnya kata mereka itu ke Moab untuk menetap di sana, dalam bahasa aslinya itu bukan untuk stay, bukan untuk tinggal lama, tapi sebenarnya hanya untuk mereka itu mencari penghidupan yang lebih baik. Kalau sudah baik mereka akan kembali. Tapi apa yang terjadi ayat yang kedua?
Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semua orang-orang Efrata dari Bethlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab diamlah mereka di sana. Setelah mereka diam di sana, ya mereka pikir mereka akan punya kehidupan yang lebih baik. Tapi ayat yang ketiga, kemudian matilah Elimelek suami Naomi. Sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Keduanya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, yaitu kedua anak laki-lakinya itu, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Tragis ya saudara ya. Pergi ke sebuah tempat untuk cari penghidupan yang lebih baik dengan harapan kehidupan yang tidak kelaparan. Tapi yang terjadi, suami dan kedua anaknya meninggal dunia. Dia mencari kehidupan yang lebih baik ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika harapannya musnah, ketika harapannya hancur, saudara. Dan Moab itu adalah dikenal sebagai negeri yang penyembah berhala. Saya percaya Tuhan tidak pernah menghendaki keluarga ini pindah ke Moab. Tapi mereka nggak tanya sama Tuhan, mereka berpikir ya itu wajar dilakukan karena di Israel sedang kelaparan. Berapa banyak dari kita ketika kita ada di dalam sebuah tekanan hidup, di dalam sebuah kebutuhan, di dalam sebuah situasi, kita cuma pikir pakai logika dan kita nggak pernah tanya sama Tuhan. Atau sebenarnya kenapa kita nggak tanya sama Tuhan? Karena kita tahu kalau kita tanya jawaban Tuhan enggak. Makanya kita nggak tanya, ya kan? Kalau anak kecil kan gitu. Udah tahu nih kalau tanya sama papa mama jawabannya enggak. Makanya diam-diam. Saudara jangan gitu sama Tuhan. Jangan diam-diam sama Tuhan. Jangan jadi anak yang kita tahu jawabannya enggak, tapi kita kepengen makan permen. Kita tahu kalau tanya sama papa mama, kalau minta izin, papa mama pasti jawab enggak. Jangan backstreet dari Tuhan. Gak ada berkat di sana. Kalau kita backstreet dari Tuhan, kita sadar sebenarnya, ya, kalau tanya sama Tuhan jawabannya enggak, gak usah tanya. Sehingga seolah-olah memang ya karena aku gak tanya gitu ya. Padahal di dalam hati kecil kita tahu kok kalau itu sebenarnya Tuhan bilangnya enggak kalau kita tanya. Jangan backstreet dari Tuhan, gak ada berkat di sana. Saudara, libatkan Tuhan dalam keputusanmu sehari-hari. Hal yang kecil maupun besar, Roh Kudus ada di dalam hati kita, menyertai kita, memberikan tuntunan di dalam kehidupan kita. Saudara bisa tanya apapun dan kapanpun kepada Tuhan. Libatkan Tuhan dalam keputusan sehari-hari. Jangan menyesal karena kita nabrak tembok dulu baru kita sadar oh iya ya gitu ya. Atau kita lebih buruknya lagi setelah kita tahu bahwa itu salah gitu kan. Dan kita sadar memang dari awal kita sadar bahwa kalau Tuhan itu gak menyertai atau gak setuju dengan keputusan kita, saudara, jangan kemudian Anda tambah lari jauh dari Tuhan. Saudara, libatkan Tuhan dalam keputusan sehari-hari. Izinkan Tuhan berkata ya dan tidak di dalam kehidupan kita. Jangan jadi orang yang cuma mau kata ya dari Tuhan. Izinkan Tuhan berkata tidak dalam kehidupan kita dan berikan hati yang taat. Karena kata tidak dari Tuhan itu adalah perlindungan Tuhan buat Anda dan saya. Kata tidak dari Tuhan itu bukan berarti Tuhan jahat sama kita. Tapi itu adalah bentuk atau cara Tuhan melindungi kita. Supaya kita gak perlu mengalami masalah yang kita tidak harus hadapi, saudara. Izinkan Tuhan berkata ya dan tidak. Buka hati Anda. Jangan tanya sama Tuhan kayak istri tanya sama suami. Pak, bajunya yang bagus merah atau biru gitu ya. Kalau papanya bilang biru, istrinya pakai merah, ya kan. Jangan tanya sama Tuhan kayak istri tanya sama suami. Jangan tanya sama Tuhan hanya sebagai bahan pertimbangan.
Tapi kita sebenarnya sudah punya jawaban. Kita sudah tahu jawab, kita maunya A pokoknya gitu ya. Terus kita tanya sama Tuhan, Tuhan A atau B atau C? Padahal kita itu sudah kepengennya A pokoknya dan gak mau dengar jawaban. Kita tuh cuma nanya sebagai formalitas. Begitu Tuhan ngomong C, aku pokoknya mau A. Saudara, tanya sama Tuhan itu benar-benar buka hatimu dan izinkan jawaban Tuhan itu yang menentukan langkah berikutnya. Supaya engkau dijagai step by step. Ya, tanya sama Tuhan, jadikan dia Tuhan di hidup kita. Sehingga kita nggak berakhir dengan masalah yang tidak harusnya kita jalani. Saudara, libatkan Tuhan dalam keputusan kita sehari-hari. Dan bukan hanya mereka itu pergi ke Moab. Firman Tuhan juga bilang, jangan kawin dengan orang yang bukan. Gitu ya, bukan anak Tuhan. Bukan orang Israel. Tapi mereka sudah ke sana, ya malah anak-anaknya dinikahkan dengan orang-orang Moab yang jelas-jelas itu melanggar perintah Tuhan. Dan anak-anaknya akhirnya meninggal dunia. Saya nggak bilang bahwa itu gara-gara Tuhan menghukum mereka. Enggak. Kadang kita nggak bisa menghakimi. Ya, tragedi bisa terjadi kepada siapa saja. Yang saya tahu, yang kita tahu di sini adalah bukanlah kehendak Tuhan mereka itu menikahi orang-orang yang ada di luar Israel. Dan itu sudah jelas di perintah Tuhan di kitab-kitab yang sebelumnya, saudara. Dan Naomi di satu titik dia menyadari bahwa this is all wrong, ini semuanya salah. Tapi sudah nasi jadi bubur, gimana dong? Sudah terlanjur terlalu jauh. Gimana dong? Mau balik kucing malu. Ya, tapi mau diterusin, mau dia kemanain ini kehidupan. Ini udah terlanjur terlalu jauh nih salahnya. Saudara, kalau ada orang-orang yang hari ini kok ada di posisi seperti Naomi. Mungkin kau sudah melakukan keputusan yang salah satu. Anda lanjutkan 2, Anda lanjutkan 3. Saudara, saya berdoa supaya cerita Naomi ini menginspirasi Anda bahwa tidak pernah terlambat di dalam Tuhan. Anda bisa kembali putar balik kapanpun Anda memutuskan. Tapi lebih cepat lebih baik. Kalau Anda tahu salah, jangan lama-lama. Buang-buang waktu. Saudara, ayat berikutnya. Lalu matilah juga keduanya, ya tadi sudah dibilang. Ayat yang ke-6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab. Sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. Saudara, sebentar saya ulangi. Ini itu bukan mama sama anaknya loh. Ini mertua sama menantu, saudara. Kayaknya cerita mertua menantu paling manis tuh ada di kitab ini deh. Ini mertua sama menantu, saudara. Kalau logikanya ya, kalau anaknya atau suaminya itu sudah meninggal, ya mereka kembali dong ke rumah orang tuanya. Tapi kedua suaminya ini, suami atau anak dari Naomi ini yang pertama dan yang kedua, dua-duanya sudah meninggal dunia. Tapi mantunya ini masih stay sama mertuanya. Dan gak cuma itu. Ketika mertuanya itu disuruh, udah kamu pulang ke rumah ibumu. Aku sudah gak punya anak lagi. Kalau sudah baca berikutnya, kalaupun aku ini bersuami dan punya anak lagi, masa ya kamu mau nunggu 20 sekian tahun lagi? Sudah kamu pulang. Tapi ketika Naomi berkata demikian, mereka itu nangis dengan keras, saudara. Mereka gak mau kehilangan mertuanya ini. Mertua macam apa ya? Yang menantunya itu begitu gak mau kehilangan.
Begitu sayang menantunya ini sama mertuanya, saudara. Saudara, ini sebuah cerita yang unik. Kita lanjutkan dulu ya. Dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapa kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masa kamu masih menanti mereka dewasa?" Ya singkat cerita tetap Naomi itu suruh mereka pulang. Dan Naomi itu orangnya benar-benar mikirin orang lain. Kalau sudah baca tadi di ayat yang ke-9, kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan, disuruh cari suami baru, masing-masing di rumah suaminya. Perhatikan kata tempat perlindungan. Naomi menulis pernikahan itu adalah tempat perlindungan. Naomi menulis atau menggambarkan pernikahan sebagai the place of rest. Tempat di mana seseorang itu bisa menemukan istirahat. Tempat di mana seorang wanita itu merasa dilindungi. Saudara, apakah pernikahan Anda hari ini sudah demikian? Kalau belum, para pria, mari berfungsi dengan maksimal gitu ya. Para wanita pun jadilah seorang wanita yang tunduk di bawah perlindungan suami kita. Karena pernikahan itu seharusnya menjadi tempat di mana seseorang itu istirahat ya. Pulang kerja, pulang ke rumah itu menemukan keluarga di mana kita tuh bisa rest. Bayangkan pulang kerja di rumah bukannya rest tapi ngajak perang, saudara ya. Di kantor sudah perang, ya pulang ke rumah sudah siap dengan alat perang yang lain, gitu, saudara. Saudara, Tuhan mau kita punya pernikahan itu juga bahagia, dan saya bersyukur di gereja ini firman Tuhan lewat Pastor Philip dan banyak hamba-hamba Tuhan juga mengajarkan kita bagaimana membangun pernikahan yang bahagia, saudara. Karena pernikahan yang bahagia itu real, bisa ada. Hari ini saya juga ada di dalam sebuah pernikahan yang bahagia. Bukan berarti nggak ada konflik. Konflik itu sesuatu yang wajar di dalam semua hubungan. Kalau nggak ada konflik itu malah aneh. Maksudnya malah kayak hubungannya nggak deket. Piring aja satu sama lain kalau deket ya bunyi ting gitu ya. Konflik itu bisa ada, tapi bagaimana kita menyelesaikan konflik di dalam sebuah hubungan. Dan pernikahan itu bisa harmonis. Saya berdoa bagi Anda yang sudah menikah di tempat ini, Anda punya hubungan yang baik. Kalaupun belum, saudara, perjuangkan itu di dalam Tuhan. Pemulihan itu sangat dimungkinkan terjadi di dalam Tuhan ya. Kita lanjutkan lagi. Setelah Naomi itu tanda kutip rada maksa, udah kamu pulang, buat apa kamu ikut aku? Aku sudah gak punya anak laki. Dan gak mungkin kalau aku pun lahirkan pun kamu gak mungkin nungguin anak itu besar gitu ya. Akhirnya ayat yang ke-14, menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi kepada Rut, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada Allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, di situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku bahkan lebih lagi daripada itu. Jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Ini mertua menantu loh, bukan suami istri loh, saudara. Ini kalimat yang saya sering dengarnya tuh di Holy Matrimony. Ini tuh kalimat yang saya tuh sering dengarnya itu ketika seseorang berjanji nikah satu sama lain sampai maut memisahkan. Tapi ini mertua sama menantu. Wow.
Mertua seperti apa yang menantunya suwayang pol kalau orang Surabaya bilang ya. Suwayang pol sama mertuanya. Pelajarannya buat kita apa saudara? Jadilah hiduplah sampai jadi berkat buat orang lain. Sampai orang lain itu rela meninggalkan Allahnya untuk ikut kita. Kalau Anda hari ini sudah berusia dan Anda adalah seorang mertua, saudara saya one day masih belum. One day akan jadi mertua. Kalau Anda jadi mertua, jadilah mertua yang baik sampai menantu Anda itu bahkan bisa lebih cinta kepada Anda daripada anak Anda. Bisa gak? Bisa kok, di Alkitab ada ceritanya. Kalau kita menantu, jadilah menantu yang baik. Menantu itu game changing loh saudara. Keluarga itu bisa baik-baik sampai punya menantu. Makanya hari ini doa kami kalau sama teman-teman yang apalagi leader-leader, jemaat yang sudah punya anak yang besar-besar. Apa sih yang dicari? Berkat iya. Tapi saya terakhir ini lebih banyak mendoakan mantu-mantu, calon-calon mantu buat anak-anaknya jemaat. Ya anak-anaknya leader, mereka sudah punya anak-anak yang sudah besar. Apa sih yang mereka butuhkan? Saya berdoa Tuhan mereka butuh apa ya ketika saya berdoa buat mereka. Ya salah satu hal yang bisa mengubahkan baik ke arah yang baik maupun buruk, salah satunya adalah mantu. Mantu bisa membuat satu keluarga pecah, bisa membuat keluarga yang pecah jadi rukun. Percaya enggak saudara? Mantu itu game changing. Oleh sebab itu kalau Anda punya anak-anak, doakan mantu Anda dari sekarang. Walaupun anak Anda masih kecil, doakan supaya Anda punya mantu yang baik, cinta Tuhan, cinta anak Anda. Ya, membuat keluarga itu tetap rukun, membuat keluarga gak terpecah belah saudara. Dan kita belajar dari Rut. Rut ini, orang ini akhirnya memilih meninggalkan Moab. Dia orang Moab, dia bukan orang Israel. Dia melihat kehidupan mertuanya yang sedemikian rupa di tengah penderitaannya, di tengah kehilangan, di tengah kesedihan karena kehilangan suami, kehilangan kedua anaknya, ya kan? Ya di negeri orang lain gitu ya. Tapi dia melihat bagaimana hidupnya Naomi ini jadi berkat sampai di titik dia memilih ikut mertuanya daripada pulang ke rumah orang tuanya. Naomi hidup sedemikian rupa sehingga imannya itu membuat orang lain ikut percaya kepada Tuhannya. Hiduplah jadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya memberkati orang lain, tapi jadi berkat sampai orang itu bisa melihat Allah dalam kehidupan kita. Melihat Allah bukan sekedar dari berkatnya, tapi dari bagaimana kita hidup. Karena kalau ngomong tentang Naomi tidak ada berkatnya. Dia bukan orang yang wah punya segalanya, bahkan anak-anaknya meninggal dunia, suaminya meninggal dunia. Tapi orang ini hidup sedemikian rupa sehingga orang lain bisa melihat Allahnya dan ikut sama Allahnya Naomi. Dan dengan demikian dia menuai Naomi itu pada akhirnya dipulihkan Tuhan lewat kehidupannya Rut. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka. Jadi Naomi itu somehow mungkin dulu cukup dikenal gitu ya keluarganya. Dan perempuan-perempuan itu berkata, Naomi kah itu? Mungkin dulu waktu dia keluar dari Betlehem Yehuda, ya dia masih seger, masih kelihatan muda, ya masih rapi penampilannya. Begitu dia ke negeri orang, ya walaupun dia berpikir punya kehidupan yang lebih baik, tapi ternyata yang terjadi sebaliknya. Ketika mereka kembali, yaitu Naomi dan kemudian membawa Rut ikut bersama dengan dia, orang-orang gempar, ya kalau bahasa sekarang tuh viral gitu ya. Naomi kah itu orang yang dulu
mungkin dikenal sebagai orang yang wow gitu ya, orang yang berwibawa, orang yang baik, orang yang diberkati. Sekarang dia hampir nggak dikenali. Mungkin jadi kurus, kering, yang nggak terawat. Pernah nggak saudara ketemu sama temen yang nggak pernah ketemu selama mungkin belasan tahun. Dan Anda ketemu lagi tuh Anda bertanya, loh benerkah itu orangnya? Kok kayaknya dulu nggak kayak gitu loh. Ya tadi pagi saya juga cerita tentang Ayub. Ayub juga demikian, tapi Ayub mungkin lebih ekstrim karena sampai berdarah-darah. Teman-temannya sampai nggak mengenali lagi Ayub. Demikian juga dengan Naomi. Naomi kah itu kok sekarang kurus, kering, nggak terawat gitu ya. Kok nggak kayak dulu gitu. Dan apa yang Naomi katakan? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkan aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah engkau menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Saudara, di titik ini kita tahu bahwa Naomi itu sadar dia salah. Naomi itu sadar, makanya dia bilang Tuhan menentang aku. Itu bahasa yang dipakai oleh ayat-ayat di kitab sebelumnya. Kalau kita meninggalkan Tuhan, Tuhan menentang kita. Gitu ya. Dia tahu dia salah. Dia bilang aku pergi dengan tangan penuh. Tapi aku pergi meninggalkan Tuhan. Aku pergi nggak tanya sama Tuhan. Aku pergi keluar dari kehendak Tuhan. Sekarang aku kembali dengan tangan kosong. Jangan sebut aku Naomi. Naomi itu artinya manis. Itu artinya menyenangkan. Kalau Anda punya temen yang mungkin supel, menyenangkan gitu ya. Ketemu sama dia tuh selalu smile. Dia happy, hidupnya baik. Dan sekarang dia bilang sebut aku Mara. Karena hidupku itu sekarang dijelaskan dengan satu kata yaitu pahit. Mara ini adalah juga di waktu Israel keluar dari tanah Mesir pernah ke satu tempat namanya Mara, itu airnya pahit. Artinya pahit. Dan Naomi pun ketika dia kembali ke Bethlehem, dia nggak punya cita-cita. Dia hanya tahu bahwa langkah pertama pemulihan itu adalah kembali. Dia cuma tahu bahwa kalau aku tinggal di Moab terus, tinggal di luar kehendak Tuhan terus, itu nggak akan membawa keuntungan bagiku. Langkah pertama untuk kita pulih, langkah pertama adalah kita kembali dan bertobat. Dia kembali ke Bethlehem walaupun dia tidak tahu nanti di Bethlehem itu apakah kehidupannya akan lebih baik atau tidak. Dia cuma tahu satu hal bahwa Wecia pulang, kembali, bertobat itu adalah langkah terbaik dan langkah yang benar yang dia bisa ambil pada waktu itu, saudara. Langkah kembali adalah awal dari pemulihan. Gak pernah kebayang kok nanti ujungnya akan menjadi manis kembali. Tapi situasinya pada waktu itu tidak ada janji apapun, malah Ruth itu ikut sama dia mungkin jadi beban. Waduh mantuku ini ikut, aku kasih makan apa dia. Udah gak bisa ngasih suami lagi, terus dia ikut sama aku. Gitu ya. Tapi Naomi ini hatinya besar, dia memberikan ruang untuk Tuhan bekerja. Dia gak tahu Ruth nanti jadi apa, dia gak tahu hidupnya sendiri akan jadi apa, tapi dia menghargai keputusannya Ruth, dia pulang bersama-sama dengan Ruth. Demikianlah Naomi pulang ayat 22, demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth. Perempuan Moab itu menantunya yang turut pulang dari daerah Moab dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai, saudara. Disitulah Tuhan mulai awal dari pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan Naomi, saudara. Ketika Naomi merasa dia sudah nggak bisa jadi berkat buat siapa-siapa, tanpa sadar Tuhan itu sebenarnya sudah bekerja jauh sebelumnya. Ya, siapa sih yang kenal orang di muka bumi ini?
Kok bisa salah satu dari anaknya ini ketemu sama Rut? Kok bisa dari seluruh perempuan Moab, kenapa kok ketemunya sama Rut? Orang yang baik banget dan yang akhirnya ikut sama Naomi. Bukankah itu semua adalah tangan Tuhan? Dapatkah kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sudah bekerja jauh bahkan sebelum kita mengharapkannya? Saudara, Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan Naomi tanpa Naomi sadari. Di dalam kehidupan Anda dan saya juga. Hari ini mungkin Anda belum menyadari bahwa Tuhan sudah menyiapkan jalan keluar, Tuhan sudah menyiapkan jawaban, Tuhan sudah menyiapkan sebuah pengharapan pemulihan di masa depan. Yang mungkin hari ini engkau belum sadari, tapi Tuhan itu sudah bekerja. Bahkan ketika Naomi masih di Moab. Dia adalah Tuhan yang ada di depan kita. Ya, dia adalah Tuhan yang tahu bagaimana memulihkan. Dan Tuhan memulihkan kehidupannya Naomi lewat kesetiaan orang lain. Lewat kesetiaannya Rut. Dan ketika Rut ada di Bethlehem, dia pergi seperti orang asing. Mereka punya sebuah peraturan yang berkata bahwa kalau mereka menuai jelai, menuai gandum, ya mereka itu menuai ada yang kececer. Yang tercecer itu untuk orang-orang yang gak mampu. Jadi kalau orang menuai, ada yang jatuh-jatuh gak boleh diambil lagi. Karena yang tercecer-cecer itu nanti ada orang-orang yang kurang mampu akan mengambilnya dan itu adalah bagian mereka, saudara. Dan kondisinya pada waktu itu ketika Rut dan Naomi kembali ke Bethlehem, yang dilakukan Rut adalah dia mengambil gandum dan jelai yang tercecer-cecer tadi. Dan itu pun karena dia rajin, walaupun itu hanya remah-remah gitu ya, dia pulang bawa banyak. Karena ternyata ini menantu memang bukan cuma loyal, tapi orangnya rajin. Dia jadi berkat buat Naomi, bukan jadi beban. Tadinya dipikir jadi beban, ternyata jadi berkat, saudara. Dan pelan-pelan tapi pasti Tuhan terus bekerja. Sampai akhirnya ada Boas. Enggak tiba-tiba. Pemulihan Tuhan itu step by step. Dimulai ketika Naomi menyadari kesalahannya dan dia mau kembali. Tapi sebenarnya Tuhan sudah bekerja jauh sebelumnya untuk menyiapkan jalan bagi dia. Ketika Naomi kembali disertai oleh Rut, belum ketemu sama Boas. Belum ketemu. Dia masih nggak tahu. Tapi kok pas, apakah kebetulan? Pasti nggak kebetulan, pas banget. Pada musim menuai jelai. Dan di situ ada seseorang yang bernama Boas yang ternyata kerabat jauh. Dan akhirnya lewat Boas, Tuhan itu menebus Rut dan lewat kehidupan Boas ini akhirnya lahirlah Obed. Kita buka di Rut pasal yang keempat. Rut pasal yang keempat ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-17. Lalu Boas mengambil Rut dan perempuan itu menjadi istrinya dan dihampirilah dia. Maka atas karunia Tuhan perempuan itu mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi yang tadi berkata, Naomi kah itu sampai gempar seluruh kota? Perempuan-perempuan itu sekarang ya setelah sekian lama kemudian perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus. Termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu putih rambutmu. Pada waktu rambutmu telah putih. Sebab menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dan dialah yang mengasuhnya. Siapakah anak ini? Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu katanya. Pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki. Lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. Jadi Obed ini adalah opanya atau grandpanya Daud, saudara. Siapa sih yang nyangka?
Saudara coba tempatkan diri Anda sebagai Naomi. Kita kan tahu cerita endingnya, ya kan, enak. Kadang-kadang kalau kita nonton film, saya tuh tipe orang yang suka spoiler, saudara. Gak suka kejutan, gak suka film itu, lebih baik saya tuh tahu endingnya dulu gitu. Supaya saya nggak buang-buang waktu. Saya paling gak suka film tuh endingnya sedih. Pasti saya gak mau nonton kalau sudah tahu dari awal. Nah, kita itu tahu endingnya happy ending. Tapi coba kalau saudara nggak tahu endingnya seperti Naomi. Naomi kan nggak tahu endingnya kayak gitu, saudara. Biasanya saya tuh kalau episode gitu ya, satu seri. Habis lihat episode 1 nakalan, saudara. Saya lihat episode terakhir dulu. Jadi tahu, oh happy ending, ya udah saya mulai lagi dari awal. Saudara, bagaimana dengan Anda? Ada orang-orang yang nggak suka sih. Kadang-kadang kalau saya spoiler ke orang lain, ini loh ceritanya, jangan ngomong, nggak mau. Ya udah, ada orang yang memang tipe suka kejutan. Kalau saya nggak suka kejutan, ya. Hidup sudah penuh dengan kejutan, nggak perlu dikejutkan lagi sama film. Demikian juga di cerita ini, saudara. Kalau Anda tidak tahu ending ceritanya, hidup Anda kan sama, saya kan sama. Kita nggak tahu loh ending cerita kita kayak apa. Walaupun kita tahu di dalam Tuhan, kita bisa berharap bahwa ending orang benar akan lebih baik dari awalnya. Karena kita punya Tuhan yang mengerjakan semuanya untuk kebaikan kita. Tapi ketika kita menjalaninya, saudara, gak gampang. Ketika kita menjalaninya di dalam ketidakpastian. Naomi kembali dengan segala ketidakpastian, tapi dia memilih memulai dengan benar kembali. Hidup Anda dan saya juga sama, saudara. Tidak pernah terlambat untuk kita kembali dan memulai dengan benar. Kalau kita sudah terlalu jauh, hidup kita itu di dalam banyak keputusan-keputusan yang salah. Entah itu dalam pernikahan, entah itu dalam mendidik anak, entah itu di dalam bisnis, di dalam pekerjaan, di dalam hubungan keluarga, saudara. Kalau Tuhan sudah berulang-ulang mengingatkan Anda, jangan bilang sudah Tuhan, ini tuh sudah terlanjur jadi bubur. Saudara, nggak akan ada kata terlambat selama kita masih bernafas. Bahkan penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus di akhir hidupnya dikasih kesempatan sebenarnya. Namun sayang hanya satu yang memilih percaya kepada Yesus. Saudara, selama ada nafas, kalau kita mau berbalik, kita bisa dan kita tidak terlambat. Naomi, dia berkata, aku ini sudah tua. Ya, tapi dia tetap bisa memilih untuk stay di Moab loh, saudara. Karena buat dia juga nothing tulus. Dia di Moab ya tinggal menyelesaikan hidupnya sampai dia mati, ya udah, memang hidupku kayak gini, mau apa lagi, apa yang bisa diharapkan. Dia pulang ke Israel juga, apa yang bisa diharapkan dari Israel? Dia nggak mungkin juga punya suami gitu ya. Ruth juga dia nggak kebayang Ruth juga mau pindah sama dia. Jadi dia tuh sebenarnya di dalam kondisi yang nothing tulus. Dia stay di Moab juga nggak apa-apa. Toh dari awal juga udah salah gitu ya. Tapi lihat imannya Naomi. Walaupun dia mengalami semua yang pahit itu. Dia memilih untuk tidak meninggalkan Tuhan. Dia nggak kecewa sama Tuhan. Ya Tuhan, aku memang salah. Tapi masa Tuhan itu sejahat itu ngambil suami sama anak-anakku? Dia nggak bilang begitu. Dia dengan penuh kesadaran, Tuhan itu menentang aku karena aku ini sudah salah. Dia menerima apa yang terjadi walaupun dia mengakui bahwa itu pahit. Di dalam semuanya itu dia memilih untuk kembali. Di masa tuannya, dia bilang, Tuhan, aku mau ulang lagi dari awal. Kembali lagi ke jalan yang benar. Kembali lagi ke tempat yang seharusnya aku tidak pernah pergi. Dan Tuhan tahu hatinya Naomi. Oleh sebab itu Tuhan sudah menyiapkan jalan untuk pemulihannya Naomi. Sampai akhirnya lewat orang lain Tuhan memulihkan kehidupannya. Dan di akhir hidupnya, di masa tuannya, dia bisa menggendong cucu yang dulu dia nggak pernah bayangkan akan dapat cucu. Walaupun itu bukan cucu biologisnya karena bukan dari anak kandungnya. Tapi sudah cucu buat dia karena bahkan Ruth itu menantunya ditulis
perempuan yang lebih berharga daripada 7 orang anak laki-laki. Saudara, ayo kembali kalau Anda ada di arah yang salah. Jangan takut untuk kembali. Kita belajar bahwa pemulihan itu bisa terjadi. Jangan menilai dirimu dari apa yang kamu alami. Jangan menilai diri kita dari kejadian-kejadian buruk yang kita alami. Ada sebuah cerita ketika bait Allah diambil atau hilang dari, tabut perjanjian tuh diambil dari bait Allah. Ada seorang perempuan yang melahirkan dan memberikan nama anaknya tuh Ikabod. Kadang-kadang kita itu tanpa sadar menilai atau mendefinisikan hidup kita dari pengalaman-pengalaman buruk. Dan seolah-olah itu adalah akhir dari semuanya. Saudara, enggak. Selama kita masih bernafas, masih ada harapan untuk Anda dan saya. Pengharapan untuk pemulihan, pengharapan untuk terobosan, pengharapan untuk rekonsiliasi, pengharapan untuk Anda ada di tempat yang benar di dalam berkat Tuhan. Anda dipakai Tuhan, Anda dipulihkan Tuhan, panggilan Anda, pelayanan Anda, berkat Anda, hubungan Anda. Semuanya itu dimungkinkan di dalam Tuhan, saudara. Jangan Anda menyerah dengan hidup ini dan berkata, ya udah aku ya kayak ginilah sampai mati, saudara. No, jangan pernah itu keluar dari mulut kita. Jangan sampai kita menghambat berkat kita sendiri. Di dalam Tuhan, Tuhanlah sumber pengharapan yang pasti. Amin. Saudara bisa catat 5 poin yang tadi saya sampaikan. Yang pertama, libatkan Tuhan di dalam keputusanmu sehari-hari. Saudara, jangan cari kata iya aja. Kalau Tuhan berkata tidak, ya jangan. Ya, supaya Anda tidak perlu mengalami kesalahan yang tidak perlu Anda lalui. Yang kedua, hidupmu jadilah berkat buat orang lain. Entah Anda seorang anak, entah Anda seorang menantu, entah Anda seorang orang tua, entah Anda seorang mertua gitu ya. Atau mungkin Anda seorang atasan, Anda seorang bawahan. Saudara, gak ada salahnya kita itu hidup benar di hadapan orang lain sampai orang lain itu bisa melihat Tuhan di dalam kehidupan kita. Sampai kehidupan kita tuh mempengaruhi keputusan hidup orang lain, saudara. Sedemikian rupa. Yang ketiga, langkah kembali adalah awal dari pemulihan. Jangan takut untuk kembali pulang. Jangan takut untuk kembali mengulang lagi dari bawah kalau memang perlu. Karena saudara lihat cerita ini, Tuhan bisa memperbarui hidup kita, memperbarui cerita hidup kita. Dimulai ketika kita kembali, katakan kembali. Jangan menilai dirimu dari apa yang kamu alami atau yang kita alami, saudara. Tuhan belum selesai dengan hidupmu. Jangan nilai seorang Saulus ketika dia belum meninggal dunia. Karena ternyata Tuhan bisa mengubah Saulus jadi Paulus. Saudara, jangan nilai seorang Petrus ketika dia menyangkal Yesus. Karena seorang Petrus yang menyangkal Yesus bisa nantinya berdiri di depan 3.000 orang dan berkhotbah dan 3.000 orang itu diselamatkan. Jangan menilai dirimu dari situasimu hari ini. Engkau gak tahu apa yang Tuhan bisa lakukan di masa depanmu. Seorang Petrus yang dia merasa bersalah karena dia adalah orang yang gagal, dia merasa dirinya gagal. Di dalam Tuhan, kegagalanmu pun bisa ditebus Tuhan. Tuhan bisa mengubahkan seorang Petrus menjadi seorang pengkhotbah. Seorang yang menyangkal menjadi seorang pengkhotbah. Seorang Saulus yang menganiaya menjadi seorang Paulus yang menjadi rasul banyak bangsa. Jangan nilai hidupmu dari kondisimu hari ini. There are so many things. Ada banyak hal di depan yang Tuhan bisa kerjakan. Jangan menyerah karena Tuhan gak menyerah dengan hidupmu. Dan yang terakhir, percayakah Anda bahwa Tuhan dapat mengubah yang pahit menjadi manis? Walaupun Naomi berkata, panggil aku Mara, hidupku itu sudah pahit. Saudara, kalau hidup kita di tangan Tuhan, Tuhan yang kita sembah,
Itu Tuhan yang bisa mengubah air jadi anggur. Apalagi hidup kita. Hidup kita yang pahit menurut Anda. Kalau Anda terus hidup benar di hadapan Tuhan, percayalah yang pahit pun bisa menjadi manis. Amin.